Salam, nama lengkap Aplonia Rambungilung, Prodi Pak, semester 2, NIM 2202014. Tema yang akan dibahas yaitu surat kitab Kolose Paulus kepada jemaat di Kolose. Bagian dari Alkitab Kristen Perjanjian Baru bahwa video ini merupakan bagian dari tugas UAS mata kuliah pengantar perjanjian Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose adalah salah satu kitab Kristen bagian Perjanjian Baru yang merupakan surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Kolose, yaitu sebuah kota di Asia Kecil, yaitu berada di sebelah timur kota Efesus. Dengan latar belakangnya, pada dasarnya bukan Paulus yang mendirikan jemaat di Kolose, tetapi ia diutus dalam pekerja-pekerja dari surat Efesus yang berada di ibu kota provinsi Roma di Asia Kecil pada waktu itu. Salah satunya yaitu kota Efes. Oleh sebab itu ia merasa bertanggung jawab juga atas jemaat di Kolose itu. Informasi yang didapat oleh Paulus berasal dari Efes. Sini Efes melaporkan kepada Paulus bahwa di dalam jemaat itu ada guru-guru yang mengajarkan ajaran yang salah, harus menekan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, orang harus menyembah roh-roh yang menguasai, yang memerintah semesta alam ini. Selain itu, kata-kata guru itu kepada jemaat di Kolose agar setiap orang yang harus pulang saat perjalanan dalam peraturannya itu sunat, pantangan dan lain sebagainya. Paulus mendengar hal itu, dia tinggal diam. Dia juga merasa bertanggung jawab terhadap jemaat di Kolose tersebut. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengemukakan ajaran Kristen yang benar dan menentang ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu. Inti dari surat Paulus di jemaat Kolose yaitu Yesus Kristus sanggup memberi keselamatan, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Kolose. Banyak orang yang menjauh dari Kristus. Paulus juga menekan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia menciptakan dunia ini dan Kristus pula juga yang menyelamatkan. Dia memberikan pengharapan untuk diselamatkan. Dia juga diselamatkan bersatu dengan Kristus. Tempat surat Paulus kota Kolose yaitu di Laodikia dan Hierapolis, dulu berada di provinsi Asia Kekaisaran Romawi, sekarang bagian barat Turki. Kota-kota itu terletak di dekat hulu Sungai Likus, yaitu merupakan cabang dari Sungai Meander
di bagian selatan. Kolose terletak di bukit-bukit sebelah selatan lembah sungai. Paulus menulis surat ini untuk memastikan jemaat Kolose adalah warga kerajaan Allah. Tidak ada keraguan atas penyertaan ini yang menjadi bukti iman kepada Kristus. Tanggal penulisan pada abad yang kelima sebelum Masehi, Herodotus mengatakan bahwa Kolose adalah kota besar Frigia. Dan pada abad yang keempat sebelum Masehi, Xenophon mengatakan bahwa Kolose adalah kota yang padat, kaya, dan luas. Dan kemakmuran utama kota ini bersumber dari produksi itu wol. Lembah ini merupakan tempat yang baik untuk ternak domba, di mana bulu wol domba dapat diberi warna merah tua yang khususnya. Namun rupanya kota ini di Kolose mengalami penurunan populasi yang sangat serius berdasarkan perkataan ahli. Itu geografi Strabo yang mengatakan bahwa Kolose adalah kota kecil. Jadi tempat itu sekarang menjadi tujuan wisata terkenal sebagai Pamukkale yang berarti istana kapas. Tujuan dan manfaat pembahasan tersebut dalam kehidupan kekristenan yaitu saya dapat membaca dari kitab Kolose 4 ayat yang ke-16. Paulus memberi petunjuk para orang suci di Kolose untuk membacakan surat dari Laodikia. Pada zaman Paulus, cabang-cabang gereja itu membacakan surat-suratnya dengan suara yang lantang kepada jemaat Kolose. Surat ini satu cabang yang masih terkadang diedarkan kepada jemaat yang lain agar lebih banyak anggota dapat mendengar ajaran serta memberi nasihat dari Paulus kepada jemaat di Kolose dari Laodikia. Terima kasih dari video saya mata kuliah pengantar perjanjian baru 2. Kiranya Tuhan